Halo guys, energi rendah banget. Hai, nama aku Iqbal, aku dari PK 157 dan alumni Master of Agribusiness dari The University of Queensland. Hai, saya Imam Roni. I'm alumni from National Taiwan University in Agricultural Economics Master. PK kamu berapa? PK 160. Oke, berarti Anda masih junior saya. Nah, Di Indonesia kan ke junioran itu sangat No, it's just like hierarchy, not really important. Oke, jadi teman-teman, Imam dan aku itu udah berteman sejak tahun 2000. Emang kita berteman? I don't know, who are you? Why are you even here? Kita 2019 kan? 2020. Enggak. 19 kayaknya ya. No, 2019. Masa? Kan pendaftaran anjir. Tapi kita bertemannya waktu mau interview. Enggak, kita keterima LPDP 2019 bulan Desember. Tapi kita bertemannya itu waktu seleksi. tes wawancara ya. Kita kan gue yang bikin grup. Ingat nggak? I don't know. I don't care. Gue yang bikin grup. Kayaknya kita itu ini nggak sih waktu mau wawancara terus ada dari Discord gitu. Bayangkan aku bikin Discord gara-gara untuk interview, latihan interview LPDP. Iya, kita kan awalnya bikin Telegram. Aku udah lupa. I'm so old. Ya. So begitulah. Jadi kayak kita tuh udah berteman lama, tapi kita baru berjumpa itu 2 kali ya. Twice. Ya, it's twice. Kita bertemannya dari sejak 2019, tapi kita jumpa tahun 2023. 2023. When I was in Bali. Iya, itu was in Bali. Tapi kita komunikasinya very intense dan kita latihan jarang juga. I hate you. Kita latihan IELTS bareng kayak itu kan literally hampir every day we practice our for like speaking. Karena waktu only speaking. Karena kan untuk IELTS ya kita perlu partner untuk berpraktis gitu. Exactly. Dan karena aku lagi di Indonesia untuk project riset aku dan dia sedang di Indonesia karena dia adalah hamba korporat. Jadi kita berencana ingin bercerita tentang pengalaman kita kuliah di luar negeri dengan LPDP. Emang iya? Kau kuliah atau kerja? Gue kuliah. Oke. Dan kita udah membuat daftar pertanyaan. Kita tuh bukan kita. It's not us, but like ChatGPT made it for us. Jadi kita tanya nih ChatGPT apa pertanyaannya yang harus kita tanya satu sama lain begitu. Oke. Karena tadi kita udah perkenalan and whatsoever. Why did you choose this particular country and program? Maybe you can go first. Oke. Aku sebenarnya pilihan pertama aku itu emang the University of Queensland di Australia. Tapi sebelumnya itu aku tuh bermimpi itu pengen kuliah di Jerman. Tapi LPDP-nya nggak ngasih karena program yang di Jerman itu join degree 1 tahun di Universitas A, 1 tahun di Universitas B. Oh, I see. Padahal biaya kuliah di Jerman itu lebih murah daripada di Australia. Literally yang di Jerman itu murah banget. Tapi aku udah jelasin, nggak gratis, tapi murah banget. Dan Indonesia nggak boncos kalau misalnya aku kuliah di Jerman itu. Tapi LPDP nggak ngasih. Akhirnya aku di Australia gitu. Tapi kenapa aku suka Australia yang pertama? Kan online kan? No, my first semester was online, tapi 3 semester offline, jadi it's still worth it. Kayak Australia menurut aku sebenarnya nggak terlalu peduli ya negaranya dulu di awal-awal, aku nggak terlalu peduli. Karena ya informasi yang aku dapat juga kan sangat terbatas ya. Dan aku bukan tipikal yang stalker gitu dulu. Sekarang iya, tapi dulu enggak. Jadi aku nggak terlalu tahu banyak tentang Australia selain ada kanguru di sana, ada koala, udah itu aja. Tapi kenapa aku memilih program itu adalah karena Master of Agribusiness di UK itu one of the best di Australia, even in the world. Di dunia itu kayaknya peringkat berapa 16-an gitu atau 20-an gitu. Aku lupa. 16 20 atau 25 aku lupa.
Nanti aku cek. Dan kalau di Australia itu pertandingan nomor 1. I mean sebenarnya ya peringkat-peringkat itu nggak terlalu penting, tapi itu bukan yang paling penting, tapi itu salah satu indikator gitu. Karena pada akhirnya kan emang gunanya peringkat itu pasti ada indikatornya gitu. Jangan ini kayak oke, karena ini nomor 1, ini yang terbaik untukku. No, harus baca dulu indikatornya apa dan pertelan-pertelannya gitu. Dan aku silly banget dulu aku suka Yuki itu karena apa? Bunga jacaranda. Lo aja warna ungu gak janda. Hey, there's nothing being a janda. Look at Ayu Ting Ting, a successful queen from Depok, and Oh my she is God. a janda and she's doing great. Oke. Next. Sebenarnya gini. Kan banyak orang yang tanya ya ketika kita baru lulus S1, lanjut master dulu atau kerja dulu gitu kan. Tapi the first thing pendapat aku pribadi, kalau seandainya kalian baru lulus, saran aku kerja dulu. Karena ini effects ini ya, kayak domino effects ke depannya gitu. Menurut aku ya. Dan waktu itu ketika kita berdua kan emang fresh grad banget. Dan ya udah kita baru lulus pada tahun 2016 itu, dan kita daftar gitu. Kita daftar PDP dan kita kan at least nggak tahu lah, each other dulu nggak tahu sama sekali. Tapi kita daftar dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian aku itu kan milih yang agricultural economics. Sebenarnya agricultural economics itu nggak banyak waktu itu untuk jurusan ini gitu kan. Waktu itu aku cari itu ada di Cornell University, karena aku nggak yakin dengan diri aku sendiri dengan Cornell, karena aku dari D4 jadi bukan S1. Kan politeknik kan. Oke, ya. Jadi Cornell University kan D4 bukan S1. Kemudian ada di di Eropa, aku lupa di mana. Aku lupa, pokoknya ada. Seingat tahu di Sweden. Di Sweden itu waktu dulu itu nggak bisa tuh masuk D4 langsung D4 ke S2 itu nggak bisa dan lain sebagainya gitu. Dan aku nemu di NTU rankingnya 63 dunia. Biar nggak salah paham. Bukan hanya technological university ya. Jadi ya it's like different, like National Taiwan University, but ya ATA-nya sama gitu. Terus apa namanya, daftar itu dan lain sebagainya, masuk gitu. Dan meskipun aku juga akan terima di UQ waktu itu. Kamu diterima di UK. Gue udah bilang, gue akan terima di UQ untuk master. Mereka masih salah. Gampang, masuk ke UQ gampang. Pasti mereka salah. Gampang. Tapi emang benar, masuk ke UK itu nggak susah. Aku nggak bilang gampang karena kemarin ada beberapa yang ditolak. Jadi iya, karena Australia sekarang aturannya beda. Per tahun ini itu mahasiswa dari Asia khusus Indonesia itu agak dibatasin. Makanya update anjir. Gitu. Yang setahu aku emang internasionalnya di cap gitu, tapi Iya, emang di cap. specifically Indonesia. Enggak, maksudnya Asia, karena kan Asianya kan banyak kan. Oke, China, next. gitu kan. Jadi hitungannya kayak gitu. Dan kemudian Taiwan, pertama kan agriculture di sana itu kan bagus berkaitan dengan ya pertaniannya, teknologi dan lain sebagainya gitu. Kemudian dulu itu juga ingin ke China sebenarnya, ada di Zhejiang itu. Dia juga ada agricultural economics tapi in Mandarin gitu kan. Ni hao. Sorry. Jadi aku nggak bisa gitu. Tapi di NTU Taiwan itu dia menggunakan bahasa Inggris gitulah gitu. Dan kemudian ya aku milihnya di sana. Dan waktu itu COVID di sana yang offline. Ingat nggak sih offline, terus teman-teman banyak yang ngeluh kayak, aduh online capek banget, gini-gini dan lain sebagainya, kalau nggak padiu dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan kita sharing juga, jadi yaudah deh aku nyari yang offline gitu. Jadi ya which is rezekinya di sana juga dan lain sebagainya ya, seperti itu gitu. Dan kemudian kenapa kita ngalir lagi juga di pertanyaan pertama tadi, bahwasanya kenapa kita harus kerja dulu daripada langsung kuliah gitu. Ini kembali lagi ke kalian ingin jadi dosen, which is ya kamu ingin S2 langsung, itu nggak ada masalah karena kan career path-nya itu nanti berhubungan dengan education. Tapi kalau seandainya kalian
nggak ingin jadi dosen, researcher dan lain sebagainya, mungkin saran aku ada ini sih, pengalaman kerja dulu. Karena ketika khususnya di Indonesia ya, misalnya pasar market di Indonesia itu untuk kerja, kalau lo S2 tanpa pengalaman gitu, itu sama aja kayak mereka pasti mikir banget buat hire lo, buat ya dan lain sebagainya, kecuali lo dosen atau lain sebagainya lah gitu ya. I think it makes sense, and Iya, itu juga banyak terjadi kepada kepada teman-temanku juga gitu, kayak, duh aku sulit banget nih nyari kerjaan dan lain sebagainya, dan nggak sedikit banget mereka itu daftar kerja itu menggunakan ijazah S1 gitu. Jadi ya menurut aku ya agak worthless juga untuk itu gitu. Jadi I think I agree, karena even in my experience kan aku S1, S2, S3 langsung, dan with no corporate or apa experience professional. Kayak even sekarang kalau mau disuruh kerja di kayak corporate itu kayak, oh my god, aku nggak punya competitive advantage karena tapi ya dengan aku langsung S1, S2, S3 itu, kalau di research atau di dosen mungkin aku punya competitive advantage, tapi kalau untuk bekerja di dunia iya, itu corporate kan itu aku nggak tujuannya punya. beda kan, tujuan Padahal aku ngerasa kayak bullshit itu bisa digunakan di corporate job gitu loh. Iya, paham. Tapi karena aku nggak punya pengalaman itu, dan kayak dengan umurku yang sekarang, especially in Indonesia, diskriminasi umur itu very Iya, obvious. Jadi kayak mau nggak mau aku harus jadi researcher ataupun dosen. iya. Gitu. Jadi ya tujuannya beda-beda sih, tergantung juga Kak. Misalkan kita itu harus tahu juga ketika baru lulus aku mau ke corporate yang gajinya lumayan. Aku boleh Atau nggak jadi nggak usah dosen. kerja tapi uangnya ngalir terus kayak sungai Jadi- Amazon. Jadi ani-ani aja. Simpanan no. Ani no, simpanan yes. Balik. Ya, kinda lah itu. Jadi pertimbangkan dulu untuk itu. Jadi kalau udah yakin ya udah go for it. What were your expectations before going? Expectation tentang apa dulu? Expectation About your tentang ini. study in NTU. Oke. Expectation gini, kuliah di luar negeri itu nggak mudah. Banyak nggak mudahnya gini. Gitu dulu sering banget curhat. Oke. I mean, jadi gini, kan gini, apalagi di NTU ya, menurut aku pribadi gitu, di NTU dengan sistem di Indonesia itu sangat beda banget gitu. Jadi di Indonesia dapat nilai E atau maksudnya dapat nilai bagus itu mudah lah ya. Gitu. Makanya Are you sure? semuanya nggak mudah banget maksud aku. Talk to people from ITB. Iya. ITB tuh mau mampus dapat nilai bagus. Iya, maksud aku kayak gitulah. Okay, you can say in general. Iya, in general, maksudnya in I general. mean, because if you say Indonesia nanti orang-orang ITB marah. Iya deh. Waktu aku kuliah di tempat aku lah ya, di tempat aku gitu. Which is beda-beda lah. Jadi waktu kuliah ya udah kayak santai aja dan lain sebagainya gitu. Ketika S2 anjir, agak bisa. Kayaknya dia hidupnya meradang mulu waktu S2, kayak I still remember. Curhatnya ya. Iya. Dan apa ya? Iya pokoknya which is kompetitifnya itu ada. Maksud aku kayak teman aku dari US, Eropa dan lain sebagainya gitu. What? Even S2 luar negeri masih ada gitu-gituan. Iya, makanya kita kompetitif itu lebih mengarah kayak nggak menjatuhkan ya. Maksud aku kayak, oh aku merasa oh dia kok lebih bisa ya daripada gue gitu loh. Paham nggak sih maksud gue? We were okay. Ya jadi aku merasa mereka lebih bisa dan lain sebagainya gitu. Tapi ya, dan tapi di sana orang US, Eropa dan lain sebagainya itu mereka itu enak buat diskusi. Dan aku juga misalnya kok bisa ya jawabannya gini gitu kan, atau seperti apa caranya gimana, aku selalu diskusi gini gini. Jadi di sana itu ada untuk masalah itu gitu. Kemudian berkaitan dengan ini dulu mungkin S2 anggapannya santai dan sebagainya gitu. Kalau di Asia khususnya di NTU itu kagak, apalagi research gitu ya, research lo dikejar-kejar profesor. Enggak, soalnya profesorku dulu itu sangat high demanding banget gitu loh. Dan bahkan dataku kan aku dulu ngumpulin 1.000 questionnaires gitu kan. Beliau minta ini boleh nggak sih datanya ditambah lagi?
Dan beliau minta populasinya itu di Indonesia kan banyak ya. Jadi populasinya dibuat 0,1%. Bayangin di Indonesia berapa? Mati dong gue gitu. Itu program master atau program postdoc? PhD gitu. Not even a PhD, postdoc. Dan aku waktu itu kan, Prof, penduduk Indonesia itu banyak loh, berapa kayak 285 juta gitu ya. 0,1-nya berapa tuh? 270 million. Ya, Bukan, I mean, rakyat kita waktu itu 270 million, bukan 200, iya. bukan 250. Gue bilang 80. You said 250. 280. Oke. Ya, kayak dari segitu lah. Jadi, ya ini sih apa namanya? Too much lah ya. Jadi aku bilang Too much gak sih? too much gak sih? Dan kemudian kalau bisa dulu itu misal nih dari kan Indonesia kan banyak provinsi kan. Provinsinya ini misal jumlahnya berapa? Dikurangi dicari 0,1-nya. Berarti kuesionernya di provinsi itu segitu dan lain sebagainya gitu. Dan aku terdiam dan aku jelasin dengan baik dan sebagainya dan gak akan mungkin dengan waktu aku dan saya ini master dan lain sebagainya. Jadi oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. Dan bahkan ada juga minta kan aku dulu focusingnya kan di labelingnya kan yang genetic modified organism, GMO itu kan di Indonesia kan GMO nggak terlalu tahu, banyak orang nggak tahu lah. Riset aku juga mengatakan seperti itu, nggak ada banyak orang di Indonesia itu nggak tahu GMO itu apa gitu gitu. Kemudian Prof itu bilang kenapa GMO-nya nggak dibandingkan dengan produk labeling halal. Bikin kuesioner lagi kan banyak. jadi which is kalau saya seperti itu kadang kita harus berani defense untuk itu sih gitu. Jadi ya jelasin dan lain sebagainya gitu. Jadi ekspektasinya bilangnya santai dan lain sebagainya, enak bisa main dan lain sebagainya, agak bisa main. Gue selama di sana cuma main itu selama 2 tahun cuma sekali mungkin ya. Sekali itu pun ke Korea. Hey, at least you went to Korea. Iya, yang maksud aku juga Jeju Island Prep. yang maksud ke Korea, maksud aku di negara itu juga aku juga main tapi enggak. Emangnya aku main? Iya, maksud kan Aku nggak main juga. bayangin lo teman lo di UK. Same. Enggak di UK dan lain sebagainya tuh Mereka keliling Eropa. keliling Eropa gitu kan. Eropa. Kita aku pribadi agak gitu. Itu pun sangat sulit juga untuk itu. Itu tadi itu ditanya ekspektasi, kau udah jawab sampai pengalaman. Iya, jauh banget ya. Ya, which is But it's what good. I did is what Karena what I itu felt. sebenarnya follow up questionnya, tapi nggak perlu ditanya lagi karena you have explained everything gitu. Nah kalau aku ekspektasinya, karena aku kan hidupku hai ketawa mulu gitu. Aku dulu ekspektasinya apa ya? Aku dulu ekspektasinya kayaknya apa ya? Ya kuliah aja gitu, nggak ada yang kayak aku nggak ada ekspektasinya bakalan ini susah atau mudah. Aku nggak. Yang aku tahu aku excited banget. Oh, oke. Kayak aku karena ini aku kuliah di luar negeri full bahasa Inggris, kayak this is my dream. Ini tuh kayak udah mimpi aku banget pengen kuliah full bahasa Inggris dan kuliah di luar negeri gitu. Jadi aku nggak ada yang nggak ada ekspektasi yang buruk atau apa. Pokoknya intinya aku tuh excited, kayak benar-benar bersemangat, kayak ini loh yang udah aku mimpi-mimpikan selama 4 tahun ini akhirnya tercapai gitu. Jadi ya ekspektasinya I would say very excited. Ekspektasinya pokoknya semua akan indah semuanya dan it was true gitu. Kayak aku ngerasa pertama kali aku menginjakan kaki di Great Court itu kayak iconic landmarknya di UK. Aku mau nangis banget, mau terharu mau nangis. I really was, aku kayak sangat emosional sekali karena kayak benar-benar itu tuh terasa di luar negeri banget di Great Court itu, dengan tiang-tiang yang warna gold, warna-warni. warna gold, kayak itu gold gak sih? Pokoknya itulah, nanti aku tutup fotonya. Dan di situ aku kayak ngerasa ya Allah, this is my dream. Itu loh mimpiku itu kayak udah kejadian di sini gitu. Dan setelah itu kayak kita jalan-jalan ke Australian Zoo, terus aku foto sama kanguru, aku elus kanguru tuh, dan itu di situ aku berdoa lagi kayak ya Allah, gue punya kanguru nggak? No, are you crazy? Aku bilang ya Allah, kayak ternyata begini rasanya mimpi yang jadi kenyataan. Kayak
Kayak aku menyentuh ini aja aku masih malah kanguru anjir. kanguru. Aku menyentuh kanguru itu, aku elus-elus kepala itu, di situ aku sambil berdoa lagi, kayak aku mengelus. Pokoknya aku kayak gini lah. Ya Allah, ini ternyata doaku tuh udah kejadian, kayak mimpi itu kuliah di Australia itu udah kejadian gitu. Jadi kayak semuanya sempurna bagi aku. Kayak S2 itu I mean susah pasti ya, karena pertama kalinya aku belajar full bahasa Inggris, dan pelajarannya juga tahu kan, S1 ku sama S2 ku jauh banget ininya, grade kampusnya. Jadi Kita kan sama. itu kayak mungkin kalau teman-teman yang dari IPB mungkin ya, yang mereka kan kayak nomor 1 ya pertanian di Indonesia. Iya. Kalau orang IPB mungkin kalau mereka kuliah di luar negeri nggak terlalu terasa ininya jam Mungkin. ininya. Tapi kalau aku ya, kita yang dari kampus biasa kecil kan, Iya. Enggak, cultural shock, cuma cultural shock, otaknya juga shock. iya anjir, kayak wanita aku apa ya, the way we think different gitu loh di awal. Everything, kayak aku ngerasa, oh my god, everything with me was wrong. Iya, kayak aku gini dan sebagainya gitu. Palingan yang gue cuma pede ya waktu itu, cuma apa ya, public speaking gue ya. Pokoknya apa ya, ketika presentasi aku itu selalu menonjol, selalu presentasi. Aku bahkan my English was not that great kalau menurutku waktu S2. Kayak aku masih kayak pulu-pulu gitu. Nggak, soalnya teman-teman aku sama dosen itu selalu bilang ya, misalnya kalau gue presentasi gitu kan, misalnya mereka selalu bilang, you did great. Jadi Mungkin mereka bohong. Mungkin mereka peres. enggak, soalnya apa yang aku lihat, temanku biasa aja presentasinya gitu. Menurut gue ya, menurut aku ya. I mean, that's a fair point. Tapi kalau aku itu kayak, even kalau mau ngomong itu pun kayak aku ngerasa kayak langsung jantungan dulu, kayak rushing, takut apa segala macam. Terus juga tulisanku juga kayak jelek banget dulu, dan dulu kan belum ada namanya AI. So like you cannot, kayak you do everything on your own gitu. Dan kalau pengalaman di sana ya, kuliahnya menurut aku lumayan bagus, kayak jadi berbeda dengan Anda yang tiap hari hidupnya menderita. Nggak menderita juga, gue juga sering minum bubble tea. Pokoknya dia hidupnya tiap hari cuma aku yang paling susah itu waktu ngerjakan tesis itu, yang aku sampai nangis. Aku mandi nangis. Terus itu bayangkan, itu winter kan, minus. Gue meskipun berat nggak pernah nangis. Dan itu aku winter, bayangkan di winter, winternya itu aku pakai celana pendek, aku pakai kayak tank top gitu, aku jogging di winter yang dingin. Itu 0 derajat atau minus, aku lupa. Intinya saking kepala aku udah mau meledak-ledak. Aku jogging dengan winternya itu kayak, dan itu bisa mengalahkan dinginnya winter. Bayangkan saking aku stresnya waktu ngerjakan tesis itu. Tapi kayak menurut aku ya, di Unsam itu karakterku dibentuk. Kayak karakter itu dibentuk di Unsam, sosial semua di Unsam, dan diberi fondasi karakter lah kalau menurut aku kalau di Unsam. Tapi kalau di Yuki itu kayak fondasi riset itu benar-benar ditanamkan, if you know what I mean. Jadi kayak kayak Unsam was a really great place for me untuk mempelajari sosial segala macam, dan how I interacted with people, kayak respecting people, dan semuanya working within groups gitu. Dan pokoknya Unsam itu sangat memberikan aku banyak pelajaran hidup. Tapi kalau di Yuki itu pelajaran di researchnya itu aku betul-betul tanam gitu. Iya kan, kalau itu nanti maunya mengarah ke coursework atau research kan, hitungannya. I mean, aku cuma kayak pengen jelasin kayak bridging dari Unsam ke Yuki itu gimana gitu. Kayak bukan berarti karena Yuki peringkatnya paling atas, bukan berarti Unsam nggak punya role di hidup tapi aku kan gitu. Semuanya punya role masing-masing. Exactly. Kan? Misalnya kita tanpa S1 di sana, kita nggak akan ke S2 di sana. Exactly. Gitu kan? Jadi kalau ada yang bilang, oh kamu nggak bangga alumni Unsam, mau aku gigit nggak? Nggak, hitungannya kan bridging nggak gitu. Kita nggak bisa kayak, misalnya nih kita pernah kuliah di sana ya, emang kita alumni dari sana. I mean, I'm always proud of an alumni. Nggak ada masalah. And I love my university. Iya, nggak ada masalah gitu. Next question. Begitu.
Apa sih tanya? Bentar. Aku milih-milih soalnya pertanyaannya nggak semua perlu dijawab. Picky banget lo. What was your first week like? Oke, 1 minggu pertama. Waktu itu kan COVID. Ini lucu nih. Can you Covid. skip to the ini yang COVID-nya hilangin aja? People don't care about. Oh, ketika kita masuk lah Langsung ya sekolah. kuliah ketika waktu pertama kali, karena aku kan waktu itu datangnya harus karantina dulu kan, which is 2 minggu. 2 minggu lah. Jadi which is aku masuk ke offline kelasnya itu telat. Jadi aku mostly online lah. Gitu. Ya ketika offline persiapan ya, nyiapin dormitory dan lain sebagainya, ketemu sama temen. Jadi ketemu sama temen itu awalnya ini apa namanya, kan online itu kayak mereka itu kayak kecil gitu loh. Namanya kecil itu maksudnya ukuran tingginya nggak sama kayak gua gitu. Tapi ketika apa ketemu, anjir gue harus segini gitu. Mereka tinggi-tinggi lah untuk itu. Jadi itu yang pertama kali menurut aku cukup memorable lah. Kayaknya dia Dini pendek deh gitu kan. Dari sini besar dan lain sebagainya gitu. Terus waktu itu juga kan karena ini ya berkaitan dengan pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Terus santai. Misalnya kita kalau pakai outfit di Indonesia itu kan harus pakai berkerah gitu kan. Jangan pakai berkerah, terus pakai celana. Pokoknya sopan lah gitu. Di sana pakai baju tidur, baju tidur dan sebagainya itu mereka nggak ada masalah sama sekali. Tapi aku nggak juga pakai baju tidur ya. Menurut aku ya some of them lah, temen aku juga kayak gitu, nggak ada masalah gitu. Dan waktu itu karena menggunakan bahasa Inggris juga dan offline di sana gitu. Jadi apa juga butuh pemahaman lebih gitu. Terkadang aku harus kalau nggak tahu gitu harus baca lagi apa yang dipelajarin gitu. Dan sebagainya itu mungkin ya which is normal aja sih menurut aku gitu. Dan kemudian kayak sempat ini kan ngecek kampus gitu kan. Jadi oh gini ya, kampusnya gede banget dan sebagainya. Ternyata capek keliling kampus jalan kaki gitu kan. Ya karena iseng aja sih sebenarnya. Jadi karena capek banget gitu. Tapi berarti kau kemarin nggak ada online gitu ya, langsung Aku online kan, karena gue kan bilangnya telat datangnya karena harus karantina dulu. Oh, oke. Jadi mereka itu misal nih Berarti online cuma berapa minggu? pokoknya 3 minggu deh. Ketika aku di Indo sama ketika di sana 2 minggu. Tentang gitu. Aku 1 semester. Sama juga. Ya, jadi kayak gitulah. Jadi that's normal. Dan masalah makan gitu kan. Di sana kan banyak B2 ya, minta ke B2 gitu. Jadi Kenapa nggak langsung bilang babi? Emang babi itu kata-kata ini iya harus disensor? Enggak kan? Mas aku Let's normalize talking about babi. iya kan, di sana kan banyak babinya juga. Jadi aku harus tanya-tanya temen dulu mana sih teman-teman yang nggak ada babinya dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu aku di awal-awal cuma makan vegan. Jadi yang di kampus kalau di sini food court nggak sih? Kalau di kampus gitu setiap dormitory, setiap departemen mereka itu punya food court masing-masing. Jadi di sebelah dormitory itu ada food court, di dekat perpusku ada food court, terus di departemenku nggak food court sih, ada sebelahnya juga ada food court, apa sih namanya? Kayak Family Mart gitu loh. Jadi ada gitu-gitunya lah. Jadi aku kebanyakan di food courtnya itu mesennya ini berwarna sayuran lah, dan itu rasanya hambar, bener-bener lo kayak makan sayuran mentah gitu lah. Jadi di sana itu kan nggak ada micin, nggak ada apa, pedas juga enggak gitu. Jadi literally kayak hambar gitu. Jadi kayak aduh ya hambar-hambar banget lah, kayak lo makan nggak ada rasa gitu. Jadi ya itu yang harus aku sesuaikan dulu gitu sih. Kalau aku kan karena 1 semester online dari Indonesia, jadi first weekku di Indonesia, ya Allah. Bayangkan pertama kali belajar bahasa Inggris, pertama kali belajar dalam full bahasa Inggris dan online, mana kupingku agak-agak bodong kupingku, jadi kayak susah banget pahamnya. Jadi kayak aku tuh, tapi Apalagi aksennya beda-beda kan. tapi untungnya kita itu kan kelas itu semua direkam. Iya, aku juga Jadi, direkam waktu jadi aku yang nonton online. berulang-ulang, jadi kayak aku tuh udah kayak nonton film ininya di pokoknya tiap selesai kelas aku nonton lagi. Pokoknya
kan aku cuma ada 4 mata kuliah ya satu semester. Nah itu setiap ini pasti aku nonton ulang. Karena kayak aku ngerasa kayak S1 kan kayak pinter banget nih gitu. IPK tinggi, prestasi, mentereng, organisasi ini. Tiba-tiba S2 anjay, itu nggak ada semua. Kayak semuanya dimulai dari nol ya, Ibu, Bapak. Iya benar itu juga ini ya. Tapi it's true, kayak kita ngerasakan kita pintar nih, udah lulus lulus beasiswa ke luar negeri, dapat LOE, lulusan terbaik, lulusan bla gitu. Tapi ketika mulai S2 lagi kayak semua dimulai lagi dari nol. Itu semua pretelan tadi tuh tinggalkan di belakang. Kayak jangan hidup di masa lalu. If you know what I mean. Yeah, if you know, you know lah. If you know, you know gitu. Karena even kayak you could be the smartest person di lingkunganmu yang sekarang gitu. Tapi once you get into the new environment, maybe you will be the dumbest one. Iya, aku juga merasa kayak gitu. Kayak it's true, dan menurutku itu nggak masalah, dan itu as you should gitu, karena it means like you bersama orang-orang yang tepat gitu, like personal growth and everything gitu. Dan first week aku kayak, nah itu karena di Indonesia kayak biasa aja. First week di ini deh yang First week di Australia. kan gue tadi sama juga kan online awal cuma. Tapi you cuma online 3 minggu, aku online 1 semester. Ya bodo amat. Jadi kayak makanya juga waktu first semester aku tuh performanya ya biasa-biasa aja, karena it was my first semester dan juga itu online, was very difficult. Untung aku nggak gagal gitu loh. Kayak some of my friends itu fail. Aku ada yang gagal anjir. Nanti dibahas. Some of my friends fail. Untung aku kayak ngepas gitu loh, if you know what I mean. Kayak at least aku nggak perlu ngulang. Iya. Itu hal yang disyukuri benar. Kayak lo bayangin mata kuliah nggak perlu ngulang gitu. Itu udah privilege itu kayak banget gitu. Itu kayak bersyukur banget gitu. Tapi my first week in Australia itu kan kayak karantina dulu 2 minggu. Kayak selama 2 minggu itu aku cuma makan nasi 2 kali. Makanya aku tuh langsung 60 kilo. Nasi doang. No. Makan ayam, vegetable sama daging sama buah-buah. Tapi nasi itu cuma dikasih 2 kali selama 2 minggu. Makanya itu aku langsung slim. Seminggu 2 kali. 2 minggu 2 kali. Karantina. Selama karantina kan aku kayak kita tuh kayak kriminal gitu loh, kayak literally karantinain gitu. Kayak Australia Kita juga very strict. Sama 2 minggu karantinanya. Nah itu aku selama 2 minggu itu cuma makan nasi 2 kali. Sama gue makan nasi mulu. Nah itu, dan di perkuliahan, dan itu kan aku datang Januari ya, dan itu kan kita kuliah Februari mulainya. Jadi kayak ya first monthku di Australia nggak jalan-jalan sih, ya gitu-gitu, nggak ngapa-ngapain, kan keliling kampus. Tapi kayak di kelas itu ini lebih bagus lah karena udah offline. Jadi kayak vibes-nya lebih enak ya. So this is penting guys, kalau misalnya kayak yang kuliah yang zoom itu vibes-nya nggak terasa menurut aku ya personally. Dan bahkan ini loh yang temen aku juga ada yang di Aussie itu, dia sambil lulus online. Ada juga teman PK aku yang seperti itu. Kayaknya banyak deh. Dan mereka cuma ke Aussie ngapain, ngambil ijazah. Dan aku personally merasa kayak interaksi dengan teman di kelas itu penting banget, kayak diskusi di kelas, karena selain melatih mental dan juga public speaking kita gitu, kayak emotional connectionnya juga terasa gitu. And I think it's really important. Kayak even with my former classmates sekarang itu aku masih berhubungan baik. Aku juga sama. Walaupun sekali seabad chattingan, tapi kita masih jarang ini sih. Cuma ya masih berhubungan lah. Tapi setelah aku di sana ya kayak everything gets better. Kayak even performa and everything, kayak mulai nih superstar rising. A superstar from Unsam is rising at the University of Queensland gitu. Tapi itu terasa banget. Benar. Okay, next question. What's one thing you wish you had known before arriving? I will go first. Nothing. Sama sih. Karena banyak ya orang Indonesia itu, aku nggak mau mengeneralisasi deh. Banyak orang yang kayak mereka itu selalu pengen semuanya mudah. Mereka pengen semuanya mereka harus tahu biar semuanya bisa diatur segala macam. Tapi menurut aku
itu bikin kalian nggak menikmati hidup nggak sih? Kayak overthinking gitu, kayak semuanya harus perfect ini segala. No, kalau aku ya tipikalnya, aku lebih suka masuk ke goa yang gelap. Ya udah, terserah aku cari lampunya gimana, aku kelilingi semua tunnelnya segala macam. Kayak menurut aku itulah salah satu part of the learning process gitu. Kayak aku nggak perlu tahu semuanya apa yang di masa depan itu. Karena kalau misalnya aku udah tahu ya udah kayak gini-gini aja. Maksudnya cus gitu. Tapi kayak emang kayak tahu dikit itu it's okay. Tapi yang kayak literally kayak pengen tahu banget itu kayak enjoy your life gitu, kayak excitementnya itu nanti gimana kalau udah ini gitu. Jadi kayak aku nggak perlu tahu apapun sebelum ini. Ya, aku juga sama sih sebenarnya. Perlu tahu apapun itu kan lebih mengarah preparationnya dulu. Maksud aku preparation kayak gini. Kita nyari contoh ya. Kita nyari tahu berkaitan dengan makanan sebelum kita ke sana gitu. Which is that simple thing gitu ya. Itu kan masih simple gitu. Masih simple thing. Jadi menurut aku kalau masalah nyari tahu masalah makanan, masalah culture dikit-dikit aku nyari tahu di awal-awal gitu. Tapi kayak aspek apa ya berharap bahwasanya itu akan mudah. Aku nggak berharap itu semuanya akan mudah sih. Karena kan kita hidup di negara orang, which is apa ya, tempat baru lah, kita butuh beradaptasi juga di sana gitu. Kemudian bahasanya juga beda. Waktu itu kan aku mostly kan mereka ngomong Mandarin kan. Ni hao. Gitu. Tapi in the same time aku juga belajar bahasa Mandarin selama setahun. Ni hao. Bahasa Mandarinmu nol. Nah, ya masih bisa lah untuk itu belajar bahasa Mandarin untuk itu. Meskipun all in classes itu semuanya dalam bahasa Inggris. Cuma bahasa Mandarin as additional aja aku ngambil gitu. Dan aku itu orangnya itu kan suka aktif gitu ya. Jadi aku inget banget di first semester aku ngambil sekitar 6 atau Astaga, itu bunuh diri loh, banyak banget. ya, jadi aku ngambil Pantasan hidupmu susah lupa. mulu. Kayaknya sekitar 5 tanaman lah. Jadi pokoknya setiap minggu sampai malam itu ada aja gitu. Bahkan aku ngambil bahasa Mandarin itu seminggu 2 kali. Satu pertemuan itu 3 jam, bayangin toh. Jadi itu yang membuat aku benar-benar sangat hampir setiap hari itu ada, kecuali hari apa ya yang kayak aku setiap hari deh ada. Tapi itu apa karena lu yang sok kerajinan atau lu yang Karena nggak bisa gue aja. manage? Karena gue aja kan, aku mikir karena saat waktu kan aku kan dari D4 kan, Politeknik kan. Jadi kita itu terbiasa dari pagi siang, sore itu udah ada matkul, udah fix gitu loh. Jadi aku merasa ketika aku udah milih mata pelajaran dan lain sebagainya, aku mikir kok kosongnya. Kosong. Jadi aku merasa kok kosong ya jadwal aku. Ya udah aku nyari-nyari yang sih, kayaknya menarik nih. Kosong ya Awan-awan. tidur. Terus datang Timothy. Tidur itu hanya untuk orang udah nggak jadi. Ya aku gitu. Jadi aku mikir karena kosong ya gitu. Jadi aku ya udah. Kayaknya ini menarik deh, aku tambahin gitu. Jadi It's not menarik, you're killing yourself. jadi kayak gitu. Jadi hal yang menurut aku lucunya di sana gitu. Bahkan aku sampai semester 4 itu juga sama kayak gitu. Lucu itu nggak lucu, itu aneh. Enggak, aku juga sama sampai semester baru yang semester 4 tuh aku enggak But how was the performance dengan 6 mata kuliah? Like it's very difficult. masih oke. Kecuali satu yang gagal. Okay. Dan pelajaran wajib lagi ya, pelajaran yang SKS lo wajib. Oh my god. Mati. Jadi kan di luar negeri sama kayak di Indo, ada kayak mata kuliah wajib, Sama pilihan. foundation gitu. Like how was it? Jadi yang wajib itu gagal anjir lah. Aku dapat C-. Bukannya kalau masih C itu Kagak. C paling nih. Di tempatku B minus. Gue C-. Berarti kalian bukan angka-angka gitu ya sistem nilainya? Nanti dibuat angka. Oke. Jadi kayak di sana A plus, A tok, A minus, B plus, B tok, Ya B Allah. minus, C tok. Aku dapat C deh, nggak ada minusnya. C plus, C minus, C tok, C biasa. I know, I'm not stupid. Dan aku gagal
Aku itu Tapi gagalnya di ujian di di ujian. Oke. Dan- I have a bad gini, experience with exam, but you go first. Ujiannya tuh gini. Aku waktu yang di midterm itu nilai aku kan let's say kurikulumnya let's say 70 gitu ya. Aku dapatnya seingat aku 50. Oke. Enggak sekitar segitulah. Pokoknya kecil lah gitu. Dan aku kan di Indonesia kan bisa ini kan, bisa apa namanya? Retake kan. Aku ngomong ke profesorku, Prof, nilai aku gini-gini, boleh nggak retake? Profesor bilang kayak gimana? No, you cannot retake. It's not fair for all the students. Jadi I will cry. dan aku anjir, gitu. Dan aku terdiam kan biasanya di Indonesia kan bisa kan. Lo nilai jelek retake sendiri gitu kan. Di sana bener-bener This lo is harus Indonesia, fair. not Taiwan. Enggak, di sana tuh harus fair. Misal lo retake, semua harus retake. I mean, why would they make you special? Nggak bisa, nggak ada. Itu makanya aku bilang, why would they even make you special? Nggak bisa sama sekali kayak gitu. Dan aku waktu ujian semester itu juga performanya juga di bawah itu, dapatnya juga di bawah itu. Jadi dan aku sama nemuin lagi untuk itu. Pro gini, aku ini ya apa namanya, boleh nggak sih pro saya retake karena aku merasa performance itu masih kurang untuk itu. Pas kayaknya nggak akan please grade-nya gitu loh. Dan beliau bilang gini, no, you cannot retake because if you retake this test, it's not fair for all the people or student in your class. Aku dalam hati, gimana nih, gagal nih gitu kan. Dan ya akhirnya gue gagal. Tapi aku waktu itu bilang, ya it's okay if it's not based in the semester gitu, you can retake. Tapi gimana failure rate-nya di kelasmu gimana, kayak apakah Lumayan tinggi ya. Oke. Jadi menurut aku di sana itu bener-bener misalnya lo nggak perform di ujian di soal di kan diakumulasikan ujian, tugas dan sebagainya itu diakumulasi semuanya, nanti dapatnya berapa gitu kan. Jadi di tempatku itu lumayan tinggi untuk ininya apa namanya. Jadi di kelasku itu ada singkatnya tuh ada 3 orangan. Including me ya. Saya 3 atau 4 orangan lah. Dan aku udah pernah it's okay if you are failed, you can try next semester gitu kan. Dan akhirnya keluar tuh muncul, gue lihat di transkrip gue, anjir dapet C, merah. Oh, berarti itu langsung ditranskrip gitu. Iya, Tapi ditranskrip. did you check the course? Apa? Ambil ulang mata kuliahnya. Iya dong, bukan semester 2, semester 3 gue ambil. Semester 2 nya gue buat belajar. Terus ini nilainya gimana lagi? Akhirnya gue semester next-nya itu aku dapat A minus. Oke, that's good. A minus atau A berapa? Congratulations. Dapat itu. Tapi semester worth waiting. Jadi aku yang semester 2-nya itu buat belajar kayak karena kan ini kan gue pelajarin ulang gitu lah di buku kan ada bukunya tuh gue pelajarin gitu yang semester 3. Oh, jadi aku udah paham nih pet-petnya gimana, soal-soalnya gimana karena kan aku udah sempat latihan juga di semester 2 dan sebagainya. Jadi kayak oke, I can do that. Dan akhirnya aku setiap ujian gitu kan. Setiap ujian aku dapet pokoknya nomor 2 lah tertinggi di kelas ya. Ya makanya nggak tinggi sampai 100 enggak. At least ya nomor 2. Ya bangga lah. Kalau yang mid semester itu aku seingat aku nilai aku tinggi nomor 2. Tapi how did you know that you rank second gitu? Kayak apa dipublish nilai semua Enggak, orang kalau di tempat aku kan kita dashboard ya website gitu kan kelihatan. Jadi misalnya lo 2/16 gitu. Oh, jadi mereka di rank ya semua. Ada lagi. Iya sih, kayak Taiwan masih China kan, kayak mereka kan sangat obses dengan ranking ya. Iya, jadi oh my god. Oh my god lah gitu kan. Terus aku nemuin ini apa namanya, profesorku bilang ke aku, oh you did great gitu kayak kan waktu itu kan struggle banget ya. Jadi aku langsung bilang gini dia. Jadi thank you gitu lah. Dan aku awalnya aku anggap kayak di profesor apa namanya kayak nggak baik banget sih sama aku gitu. Tapi aku salah karena kan waktu itu kan nggak boleh retake gitu kan kayak. Tapi orangnya baik banget. You know, gitu. kayak aku ya setelah aku tua sekarang gitu, aku ngerasa
kayak semuanya itu nggak bisa sesuai yang kita mau gitu. Kayak Iya. even sebagai student kita pasti pengen aku nilaiku mau sempurna. Tapi kan pada akhirnya ya it has to be fair dan emang ya sesuai rezeki takaran usaha masing-masing. Iya kayak Tapi gitu. ada yang udah belajar mati-matian tapi nilainya tetap jelek. Aku nih ya cerita. Jadi aku dulu pernah ada hampir fail di ujian. Jadi kayak kita itu ujian itu biasanya 50%. Kalau misalnya ujian itu di bawah 50%, itu dijamin pasti kau nggak lolos. Untuk ujianku tuh 60%. Ujian? Examku itu ya 60% gitu. 60% dari 100% nilainya. Dan itu beberapa teman aku tuh ini fail, tapi untungnya kita tuh ada remedial. Jadi kayak bisa ujian remedial. Enak banget ya. Beberapa course ada, tapi ada beberapa course itu yang harus ngambilnya tahun depan gitu. Aku 2 kali. Bukan next semester ya, next year. Udah nunggu setahun. Kok pikir? Makanya itu, dan aku alhamdulillah belum pernah ada ini nilaiku yang jelek. Overallnya jadi kayak kan kita itu IP di UK itu dari 0 ke 7 ya. Iya. Aku tuh 67 semua. Kalau nggak 67, Anjay. superstar. Nggak, tapi itu susah banget coy belajarnya. Bukan berarti aku leha-leha ya. Kayak dari Unsam ke UK itu kan standarnya lumayan tinggi. Aku harus ngejar. Jadi aku kayak makanya S2 itu belajar terus. Kayak aku tuh anak-anak baik yang rajin belajar, tidak rajin menabung, dan tidak sombong. Aku sombong gak sih? Banget. I'm sombong and I'm sombong. Itu yang lebih ngarah sana sih. Nah itu jadi kayak aku tuh belajar terus waktu SD itu, dan alhamdulillah ininya hasilnya terpampang nyata gitu. Walaupun kayak aku sering nangis, aku tuh yang apa aku suka ya. Aku tuh dulu sering di perpus sampai jam 12 malam, jam 3 pagi aku pernah di perpus. Aku waktu ngerjain tesis loh, bayangin gue ngerjain tesis, salat subuh kan, salat subuh bangun ke departemen, ke kampusku. Jadi kalau di tempatku itu nanti setiap mahasiswa S2 itu dapat ruangan masing-masing. Jadi kayak space kayak orang kerja lah. Jadi ruangan kita punya space masing-masing. Jadi gue habis subuh jam 5-an, habis salat subuh berangkat ke departemen. Kebetulan departemen sama dormitory itu cuma sekitar 100 meteran lah ya dari, karena deket banget gitu. Jadi subuh di sana ngerjain tesis, ngolah data sampai jam 12 atau jam 1 lah baru pulang. 1 malam ya. Jam 1 pagi lah, jam 12 malam lah. Itu hampir setiap hari gue gitu. Tapi kayak aku enjoy banget, apalagi sampai kayak aku 7 menit sih jalan dari, karena aku tinggal di dalam kampus ya, bukan dorms. Tapi kayak ada UQ house gitu. Jadi jalan 7 menit. Jadi kalau aku pulang tuh kan udah kayak pagi apa itu. Kalau aku lihat bulan tuh kayak aku orangnya agak freak. Aku tuh suka berdoa gitu loh. Kayak aku kalau misalnya lagi melihat kayak menurut aku kayak ini keajaiban alam gitu. Kayak aku melihat kayak bulannya lagi bagus. Aku tuh ya Allah bulannya bagus banget. Semoga aku kayaknya malaikat itu bakalan ini kayak jijai banget, kayak ini hamba alay banget gitu. Tapi aku literally seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu yang salah satu menurut aku yang mengingatkan aku kayak betapa kecilnya kita sebagai manusia, dan juga kayak dunia ini luas gitu. Dan bersyukur dan mungkin doa-doa itu mungkin yang didengarkan, yang dikabulkan Allah gitu. Tapi aku literally gitu, kayak bisa aku pulang malam aku bisa senyum kayak ya Allah aku hari ini udah rajin, kayak sosok ngelapor gitu loh, kayak aku ngerasa semoga aku ini bla 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 bla. Tapi itu yang bikin aku kayak itu bikin bayangkan aku senyum sendiri jalan. Mungkin kalau ada yang lihat aku kayak orang gila gitu. Tapi literally I was talking to myself. Tapi itu yang menurut aku I don't know, like that's a very unique experience gitu. Tapi talking about tentang tadi ujian yang tadi, kayak aku tadi bilang tentang teman aku yang ngulang itu ya. Nah itu jadi kayak mereka itu harus retake examnya. Karena anak gua kan bisa retake ya. Karena gini, di angkatanku itu sering banget kita jadi percobaan dalam artinya kayak biasanya tahun sebelumnya kan ujiannya gini kan kita bisa akses exam material dari tahun sebelumnya. Tahu nggak, di tahun aku banyak exam yang diubah, yang tiba-tiba yang 1 A B C jawab, maksudnya
pertanyaan 1A, nanti kan beranak pinak yang bisa gitu. Iya mana? Tiba-tiba jadi case study yang 7 paragraf, mana bahasa Inggrisku masih kamse upai. Oh iya sih. Itu semester 1. Banyak juga yang soal-soal itu juga case study sih waktu itu. Nah itu tiba-tiba jadi yang ku pelajari adalah materials yang pertanyaan beranak pinak bercucu-cucu itu tiba-tiba dikasih case study. Makanya nilai ujianku 60. Tapi aku untungnya masih lulus gitu. Bayangkan kalau aku nggak lulus, aku bakalan dapat nilai 4 di... Nggak mau. Iya sih. Benar. Nah itu begitu. Jadi kayak ya experience-nya ups and down. Tapi aku bersyukur sih. Aku bukan lulusan terbaik dari UK, tapi Aku juga sama sih. Aku kayak yang nggak lo, ya middle lah. aku juga kayak aku mungkin nggak middle ya, aku mungkin up, tapi bukan yang terbaik gitu. Iya, maksud aku middle kan bukan middle banget, maksudnya ya masih inilah, masih oke. Gitu. Tapi aku up, tapi bukan yang up banget. Tapi aku setarakan ya ijazahku aku di ini. Aku dapat IPK di ini 3,7. Aku kalau di Indonesia IPK 4. 3,7 berapa gitu ya? 78 atau 88 gitu, aku lupa. Pokoknya 7 ke atas lah. That's lupa. still good. Makanya aku kaget, oh my god, itu bagus ya. I mean, I know I'm good. Kayak even dengan maintaining 67 itu kayak aku udah mau mati-matian, tapi I'm glad. Aku bukan bilang yang nggak IP-nya 6 sama 7 itu jelek ya gitu. Ini personal experience aku Soal sendiri. branding. Gitu. Kayak, bukan branding, kayak aku ngerasa kayak ya itu target aku selalu 7. Benar-benar ya. Tapi ya itu gitu. Oke. How is studying abroad different from your home country's education system? Mungkin ini kalau ya tadi S1 udah dan deh nggak S2 sih? mu. Ya maksudnya tak sama kayak S1 kan dulu, which is D4. Kalau D4 itu sistemnya kita itu fix jadwalnya. Kayak in terms of everything, resources of course, lectures. Makanya aku jelasin mengenai sistemnya dulu. Kalau D4 itu kan kayak kita itu udah fix, misalnya Senin sampai Jumat tuh ngapain aja, Kayak SMA, udah fix gitu. Kayak SMK lah, kayak anak SMA lah gitu, udah fix gitu. Makanya ketika aku di sana aku merasa kalau kosong itu hampa gitu. Jadi kok ini kosong ya jadwal aku ya gitu. Jadi makanya gue sampai ngambil 5-6 itu mata pelajaran, dan nggak, karena aku merasa kayak ini butuh belajar lagi gitu loh, tahu nggak sih? Jadi ya udah aku tambah aja gitu. Terus kemudian masalah fasilitas gitu. Padahal yang paling kena itu gini, ketika kita ingin download jurnal internasional itu semuanya kita dapat. Semuanya lo yang bayar atau enggak, semuanya itu difasilitasin gitu. Lo nggak usah ribet-ribet nyari yang gratis atau apa. Ya udah lo misalnya Elsevier atau apa itu kan berbayar dan lain sebagainya kan. Download aja gitu. Jadi aku gitu. Sebenarnya kampusmu bayar tapi ya udah dibayarin gitu. Jadi kalau iya kan, bukan mereka kan bayar kan, kita kan enggak, ya kita juga bayar. Kau kan bayar, kau yang bayar SPP-nya gimana sih? Iya, kita bayar. Tapi kalau di Indo itu kan enggak ya, maksud aku. Karena Indonesia SPP-nya UKT, jadi nggak sanggup untuk enggak kayak gitu, enggak. Maksudnya bukan masalah kayak gitu kan, that's facilities kan for student gitu loh. Jadi menurut aku itu harusnya juga ada, karena kan untuk mempermudahkan orang-orang untuk research untuk apa gitu lah, untuk nyari referensi gitu-gitu. Itu menurut aku yang paling enak lah buat ngasih apa-apa. Terus misalnya kita butuh aplikasi Stata, RStudio, Microsoft, semua itu gratis dari kampus. Ya tinggal minta aja di bagian Computer Learning Center kayak gitu. Jadi ada websitenya gitu, kita tinggal download sesuai, misal laptop kita Max atau apa itu ada spesifikasinya, tinggal sesuaiin aja, download, install, udah gitu. Dan kita dapat premium juga, tinggal masukin student ID sama password kita gitu. Jadi itu enaknya gitu. Terus karena aku nggak base research ya, kalau teman-teman aku yang research itu enak. Jadi yang mereka itu kalau yang research, mereka itu nggak perlu beli bahan. Misalnya di Indo ya, kalau di Indo itu kan misalnya lo mau research buah gitu, buah semangka, berarti lo harus beli semangka sendiri. Kalau di sana lo mau beli semangka 1 truk dikasih sama kampus gitu. Oh, interesting. Iya, jadi as long as kamu ini aja, emang jelas aja tujuannya gitu. Soalnya ada temen aku, dia research tentang nanas gitu. Jadi kayak bakteri di nanas gitu loh. Jadi setelah nanasnya dipakai untuk research, itu diambilin sama temen-temen, dimakan, maksudnya dibagi-bagian gitu loh. Karena kan
nggak guna juga. Jadi ya udah nanasnya dibagi-bagiin, gak salah gratis gitu. Dan dia nggak pernah beli dari kampus. Jadi misalnya dia setiap hari minta nanas, let's say 5 atau 6 gitu. Ya udah, tiap hari akan dapat segitu. Gitu kan lumayan harganya. Dan mereka tinggal ngambil, dan dia sampai bilang, gue udah bosen makan nanas gitu. Sampai segitunya gitu kan. Ya, which is nanas bikin keguguran loh. dia cowok anjir. Oke. Gitu. Jadi lebih mengarah sana gitu. Jadi ya fasilitasnya menurut aku oke, masalah mempermudahkan dan lain-lainnya oke. Terus apa namanya, perpusnya 24 jam, dan bahkan ada yang khusus banget buat lo mau begadang sampai 24 jam gak tidur, itu juga ada di sana gitu. Robot kali. Iya, banyak di sana mah kalau gitu 24 jam beneran sampai Oke. ngerjain gitu. Semua kayak gitu sih menurut aku. Kalau aku ya, aku nggak membedakan dengan our country's education system kayak Tapi kayak bukan S1 aku membedakan ya. Karena kan aku tadi udah bilang kayak dari Unsam ke UK itu kayak jamnya itu tinggi banget gitu kan, jauh banget bedanya. Iya sama. Tapi kalau yang hal yang berbeda banget kalau menurut kayak kalau di UK itu kayak you can be anything you want. Kayak UK itu kamu bisa jadi apa aja. Maksudnya karena gimana? Terserah mau jadi apa, bisa, semua ada. Kayak klubnya aja puluhan atau ratusan. Klub juga banyak. Ya, klub juga banyak. Kayak mau jadi mengekspresikan dirimu. Pokoknya intinya ya. Nanti lucu, ada klub yang lucu nih. Kalau misalnya kayak kita nggak punya fondasi diri yang kuat dari Indonesia, tiba-tiba ke sana, bisa berarah-arah, maksudnya nggak jelas itu bisa. Karena literally UK sebebas itu. As long as kamu nggak melakukan kriminal, nggak melakukan Kejahatan. rasisme segala macam, pelecehan segala macam, itu it's okay kalau di UK. Jadi kayak makanya kalau emang fondasinya nggak kuat dari Indonesia misalnya, tiba-tiba ke sana, terus kamu terbawa-bawa pergaulan segala macam, like you can go so wrong karena bisa aja kamu kayak melupakan dirimu yang dan semua values yang kamu punya dari Indonesia gitu. Dan I mean kayak secara resources ya similar dengan Imam, kayak we got access banyak resources yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau di aku tuh kayak kita juga banyak field tripnya kalau di Field trip juga ada. kayak Aku kita ke company setahun gitu. sekali. Aku ke company juga setahun sekali aku. Kita bukan per tahunnya tapi kayak per course. Ada beberapa course kayak oke, course ini kita ke Ada. meat factory ya. Ini juga ada. Aku ngambil courses yang ada field trip. Tapi ini Ada kalau juga. yang kayak aku juga kayak dikasih, yang menurut aku unik ya. Kalau walaupun aku waktu itu S2 gitu, aku dikasih kesempatan untuk jadi asisten dosen. Oh iya, itu juga sama. Cuma aku nggak pernah daftar. Aku diminta nggak daftar. Aku kan itu seleksi kan kalau di sana kan. Kalau di tempat aku Kayaknya aku semuanya nggak harus diseleksi daftar. deh karena nilai aku nggak tahu ya. Selain mungkin performa aku bagus, nilai aku juga pernah waktu itu ada satu mata kuliah nilai aku paling tinggi. I see. Kayak aku sampai dibilang sama dosennya kayak gini, dosennya orang India kan, dia bilang, Iqbal, kamu tahu nggak kamu yang paling tinggi di kelas? Udah hatiku. Apa bahasa Indianya? Namaste. Aku seneng banget. Jadi kalau di tempatku teaching assistant ini agak unik ya. Kalau yang teaching assistant itu biasanya kebanyakan itu mahasiswa S3. Benar. Biasanya pun mostly S3. Banyak mahasiswa S3. Yang S2 juga bisa. Tapi harus daftar dulu. Sebenarnya S1 juga bisa jadi tutor. Iya, bisa kalau di juga. tempatku. Iya. Tapi yang senior. Iya, biasanya yang senior untuk itu. Tapi di case itu kayak gitu. Lebih mengarah kayak gitu. Jadi kita itu harus daftar dulu biasanya. Dan nanti diseleksi gitu-gitulah. Dan aku gak pernah daftar. Karena aku merasa kan yang gue ceritain di awal, aku merasa kayak bilangnya B aja deh gitu. Kalau aku malah langsung berasa superstar. Kalian tuh harus pede ya. Kalau kalian nggak pede, terus orang gimana mau percaya sama kalian? Ya kayak gitu lah, lebih mengarah ke sana sih. Ini aku bagi ke pedeku ke kalian penonton yang di rumah. Terus kalau ini kan, kalau di sistemnya di kampus aku itu kayak tadi kayak kita tuh nggak ada kompetisi kalau menurut aku di kampus. Karena apalagi yang S2 itu ya. Karena yang aku dengarkan ya dari teman-temanku yang S2 di Indonesia di beberapa universitas itu kayak persaingan segala macam bla bla bla, kayak
ngapain lagi bersaing, ini udah master, kayak harusnya itu enggak mungkin karena ini kan. Iya, aku juga sama untuk itu. Karena mungkin kita orang Indonesia itu kan sering dari dulu sering ini kan, udah kebiasaan untuk. Tapi menurut aku kompetisi seperti itu selesai di S1 karena Iya. itu udah pendalaman ilmu. Lebih mengarah sana, tapi hitungannya kita sebagai Indonesia itu kebiasaan kita di ranking dari kita SD lah. Iya, Dan nggak masalah. Ketika lo S2, apalagi di Asia itu masih kerasa. Tapi ranking Gitu. itu kan even di S1 juga nggak ada ranking lagi gitu loh. Ada kalau dulu aku sering IPK tertinggi di kelas. Aku selalu bahkan di universitas. Aku universitas. Ya enggak juga sih. Astagfirullahaladzim, kenapa kita jadi adu IPK? Astagfirullah. Oh my god, kita bahas tadi udah bilang kita nggak boleh adu ranking. Ya gitu lah. Jadi lebih mengarah Anda guys. malah gitu lah untuk masalah itu. Tapi literally kalau menurut aku tuh kompetisi itu harus berakhir di S1 karena S1 kan masih tapi belum mature ya. Tapi ketika S2 juga banyak kolaborasi. Misal aku tanya nih, ini soal gimana nih cara ngerjainnya? Mereka jelasin nggak ada masalah. Aku literally kalau misalnya aku nggak nanya temanku, mungkin nilaiku nggak sebagus itu. Jadi Aku kayak sering tanya, bahkan aku sering nyamperin ke temanku, ini gimana sih caranya, dijelasin gitu. aku ya kalau misalnya ada beberapa mata kuliah kalau aku nggak nanya itu mungkin nilaiku bakalan 4 atau 5. Ya sama. Tapi karena aku nanya, akhirnya tetap bisa dapat 7 atau 6. Jadi kayak misalnya kayak nilai-nilai aku itu bukan berarti semua dari otak aku. Pasti aku nanya dari orang lain. Gitu. Iya, aku bahkan sering tanya sama profesorku. How did the professors and teaching style impact your learning? Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Jadi apa yang aku rasakan mungkin gini, banyak orang yang bilang bahwasanya kuliah di Indo, ya bukan mengeneralis atau gimana ya. Kuliah di Indo bahwasanya nyari profesor, nyari apa itu kayak sulit banget. Bener enggak? Kayak misalnya nih kita mau minta tanda tangan, minta revisi, etc. Bahkan mau tanya soal apapun kadang kayak that's really hard. Aku pernah lagi minta tanda tangan susah banget. You go. Ya aku juga pernah juga gitu. So you go. Tapi di sini di kampusku ya profesornya itu sangat welcome banget gitu. Bahkan profesorku itu kan waktu bimbingan aku tesis itu, beliau ada conference di US selama aku lupa. Awalnya 2 minggu, terus kena COVID. Oke. Terus kena COVID. Terus otomatis kan perbedaan waktu kan. Jadi otomatis mana ada profesor yang mau gitu kan. Aku minta, Prof bisa nggak kalau seandainya kita tetap bimbingan as usual gitu. Nggak apa-apa, tapi di tempat aku itu pagi jam 9 pagi, sana jam 9 malam. Jadi profesornya nggak ada masalah, it's okay, I can do that dan lain sebagainya lah gitu. Ya itu one of the example gitu. Kemudian ketika misalnya aku tuh pernah kesulitan yang tadi field itu, aku ngomong profesornya, Prof, aku nggak paham nih bagian ini gitu. Ya udah, beliau ngasih pembelajaran ini lagi, diulang lagi private gitu. Jadi gini. Oh, jadi kebayang harus seperti apa dan lain sebagainya gitu. Makanya beliau ketika aku dapetnya A- ya dia bilang, oh you did great job dan lain sebagainya. Oh my god, gitu aja sih dan lain sebagainya gitu. Kemudian profesor di sana itu juga bukan kita yang nyariin. Soalnya gini, ada temen aku, dia itu ngerjain tesis tapi hilang gitu loh. Orang tahu nggak sih, tahu ya hilang gitulah. Terus profesor itu tanya, karena kan aku juga kenal dia kan gitu. Kamu kenal ini nggak? Oh saya tahu Prof dan sebagainya. Ini kok nggak pernah bimbingan ya sama aku ya? Terus coba dong kamu tanyain ke dia soalnya gimana persen dan sebagainya gitu. Ya akhirnya aku tanyain, aku bilang ke dia, dicariin tuh sama profesor, suruh bimbingan dan sebagainya. Akhirnya dia lulus bareng sama aku, dia sebenarnya senior aku gitu kan. Jadi ya that's really help. I mean nggak mudah nggak susah ditemuin. Kalau mau nge-email, misalnya Prof aku mau ketemu hari ini gitu ya, tinggal nge-email doang. Nanti beliau akan ngasih tahu kalau hari ini bisa jam berapa aja. Kalau nggak bisa biasanya besok. Aku bisanya besok nih jam segini sama segini. Udah, pasti itu akan dibalas gitu. Cepat juga balasnya. Makanya nggak sampai berminggu-minggu berhari-hari, nggak, beneran
aku email pagi, palingan maksimal siang makan siang itu dibalas. Tapi sama hal kamu ngerasa Kadang nggak sih? cepet banget kadang. Nggak Karena sampai- kayak mereka sangat fast response dan kita itu sebagai prioritas gitu karena mereka juga udah sejahtera hidupnya jadi kayak mereka itu cuma Iya, fokus ke project dan iya, benar, mengajar jadi kalau di Indonesia kan dosen harus administrasi avatar ya. Iya, avatar ya. Jadi kayak dosen di Indonesia tuh sebenarnya kasihan juga terlalu Iya, benar. job desk-nya. Itu juga jadi dan bayarannya salah juga nggak mapan Iya. jadi kita gak usah bilang bayar nanti diprotes. ya nggak apa-apa Enggak berprotes Menteri Keuangan. katanya dosen beban ya. Nggak maksud aku, iya, that's one of the reasons. I mean, kita tahu kan dosen di Indonesia itu kan nggak hanya fokus mengajar, mengabdi dan lain sebagainya lah gitu. Tridharma perguruan tinggi lah yang harus. Kebanyakan 3, 1 aja Tiga kan harusnya. tridharma kan. Harusnya 2 aja. Ya kan tridharma perguruan tinggi dan kemudian belum itu aja, tapi ada beban administrasi yang mana yang mungkin menyita waktu dan lain sebagainya. Kalau aku rasa di kampusku dulu kayaknya profesor aku nggak pernah ada kayak beban administrasi. Dan gajinya di Indonesia dikit. Coba gajinya 100 juta sebulan mau itu 4 dharma perguruan tinggi pun pasti ibu dosennya, bapak dosennya semangat. Ya profesor aku kayaknya gajinya ini deh 3 kali dari itu. I don't know. Oke. Oke. Kalau aku ya, aku merasa kayak seperti tadi yang aku bilang ya, kayak kuliah di UK itu kayak literally dream come true banget. Karena menurut aku belajar banyak hal dan style dosennya itu kan beda-beda ya. Karena emang benar banget kalau di luar negeri itu, apalagi kampus-kampus yang top dunia itu pasti beda cara ngajarnya. Dan juga kayak kita itu benar-benar dimanusiakan sebagai mahasiswa. Kayak misal nih kalau di Indonesia kan masih banyak stigma kalau orang yang banyak nanya misalnya, ataupun student yang vokal itu sok pintar atau gimana, pasti beberapa lah ada judgement ya kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau di luar negeri itu bahkan pertanyaan yang menurut orang nggak masuk akal pun jawab. It's not a stupid question gitu loh, kayak Iya benar. kita bisa menanyakan apapun, pokoknya apapun pasti ditanya, pasti dijawab. Di email pasti dibalas dan nggak ada kayak jarak yang hierarki banget yang student takut sama dosen tuh nggak ada. Oh, tapi kalau di Asia masih ngerasa sih. Makanya kuliah lah di Western countries. Lo masih Asia pinggiran loh. Maksud aku gini. I mean Western style. Enggak, maksud aku kan sebenarnya bukan masalah itu, masalah culture aja. Di Asia itu senioritas dimanapun, di Jepang, di China dan lain sebagainya itu masih kental. Itu yang harus dihapuskan. Gitu. Jadi hitungannya kita agak segan aja untuk analisa. Itu yang harus dihapuskan. Tapi in the same time karena kebanyakan profesor-profesor itu kan lulusan US dan lain sebagainya lah ya, atau orang foreign dan lain sebagainya. Mereka ya sebenarnya stylenya juga nggak ada masalah, dan kita kayak guyon biasa nggak ada masalah. Nah itu Cuma mungkin agak hierarkinya aja yang sekarang kayak agak sungkan, apalagi aku as a Asian ya. Jadi kayak ya udah. aku juga ASEAN tapi aku nggak sungkan. Jadi kalau aku pertama itu kayak gimana, kayak kita semua itu bebas berpikir, bebas bertanya dan segala macam. Terus kalau masalah bimbingan tesis nih ya, aku tuh bersyukur mendapatkan dosen terbaik dan yang literally aku tuh belajar dari nol. Aku tuh sampai ditutorin cara pakai Stata, software analisis itu anjir? one on one. Karena aku kan belum pernah. Aku belum pernah. Stata pakai RStudio sendiri, tapi Aku belum pernah. sampai laptop gue ngehang berapa kali? 2 kali. Terus kau dapat ininya insight untuk belajar itu dari mana? Maksudnya siapa yang ngajarin? Aku ngambil kursusnya. Kami nggak ada course yang spesifik khusus itu. Jadi kayak literally Emang aku nggak sama nggak ada. Gue ada. Nah dosenku tuh literally ngajarin aku kayak gini berdua, kayak gini. Jadi kayak aku ngerasa ya Allah itu kayak ilmu beliau itu semoga Di bisa aku YouTube ada, amalkan. di ini banyak sebenarnya. Kayak aku merasa Dasar malas aja. aku sangat di baby step Yes. yang belajar itu. Kayak- That's good point. That's good point. dan buktinya dengan baby step itu kayak sekarang pun biarpun aku nggak pintar-pintar banget ya gitu, tapi at least dari basic yang beliau ajarkan itu aku kayak aku selalu refer ke situ, kayak aku kan udah diajarin ini, aku kembali lagi ke coding awal, dan itu aku selalu bikin aku tersenyum karena aku ingat gimana dulu bebalnya otak aku. Dan itu sebenarnya gini, dosenku itu kan pintar banget ya, sebenarnya beliau itu bisa aja kayak ngerjakan semuanya sendiri, tapi itu
kita nggak melakukan itu karena beliau pengen aku belajar. Jadi kayak diajarin tahap bertahap gitu loh. Jadi bukannya kayak udah kamu copy paste ini, go. Enggak. Kayak literally diajarin ini kalau ini segala macam. Jadi kayak aku seumur hidup aku ilmuku sangat akan seumur hidupku aku sangat bersyukur diajari oleh beliau dan mendapatkan beliau sebagai advisor aku gitu loh. Kalau di tempat Tawan yang sempat aku mention ya bahwasanya kita itu punya courses-nya sendiri, belajar stata ya maksudnya statistik, tapi nanti software-nya itu ngambil stata. Aku nggak ngambil mata kuliah statistik soalnya. Dan aku juga belajar RStudio. RStudio itu kan harus ngoding banget ya, harus ngoding banget. Gue awalnya aku research aku itu pakai RStudio. Selalu gagal di pertengahan. Sampai gue mau nangis. Bukan nangis lah, sampai marah-marah sendiri lah. Anjir lah. Dan sampai laptopku itu literally nge-hang 2 kali. Dan aku harus betulin 2 kali itu juga. Laptopmu murah ya? Iya, laptopku yang itu. Pantas. Terus anjir. Terus kemudian setelah aku kayak aku nyerah deh. Aku ngomong ke profesor kayak aku nggak bisa deh pakai RStudio. Soalnya aku decoding dan sebagainya tuh ini gagal. Dan profesor kan pakainya RStudio kan terus. Bisa nggak ya Prof aku pakai Stata gitu kan. Kayak aku lebih nyaman di Stata kan. Stata kan nggak semuanya ngoding kan ada yang tools itu kan. Aku ngikutin toolsnya itu. Jadi nggak literally semuanya ngoding gitu. Jadi lebih enaknya kayak gitu. Dan juga kalau di style dosen aku itu kayak freedom of knowledge-nya itu kerasa banget gitu loh. Kayak kita tuh nggak ke dikte gitu loh. Kayak everyone itu bebas. Kayak even kayak template-template juga kayak dikasih guidelines. Kayak ini general guidelines-nya. Terus ya if you want to modify it, you can go as far as you could. Tapi stick to the inti dari guidelines-nya gitu. Jadi kayak menurut aku kayak di UK itu style dosennya kayak benar-benar santai tapi masuk. Tapi menurut aku itu lebih baik daripada kayak kejam, kayak diktator tapi orang akhirnya nggak nyaman dan nggak nyantai gitu doh. Kayak aku ngerasa I can imagine kayak aku kalau misalnya suatu saat aku jadi dosen ya, aku akan berusaha accommodate itu dosen-dosenku yang di UP itu, walaupun mungkin akan struggling, tapi karena kan harus disesuaikan sama studennya gitu loh, standar. Nah itu jadi kayak kalau menurut aku ya style dosen-dosen di sana itu kayak bervariasi ya. Kayak ada dosenku yang datang ke kampus pakai celana pendek, pakai sneakers, profesor botak, itu kayak wow gitu. Kayak somehow hal-hal simple seperti itu memberikan kita motivasi sama inspirasi gitu loh. Kayak kita ngerasa oh ternyata nggak pintar itu belum tentu nggak harus certain way gitu loh, nggak harus seperti ini. Jadi kayak kita ngeliat kayak makanya kalau di Indonesia kan kaku banget ya. Mungkin ya sebenarnya bukan masalah kaku atau enggak, emang culture-nya aja. Tapi gitu. We have to break out of, kita harus break free dari mold yang ada itu. Di Asia manapun profesor kayak kalau di Asia itu nggak mungkin ngajar. Bukan nggak mungkin ya, mungkin sedikit hampir 90% lah, hampir 90% pasti mereka menggunakan ya at least pakai kaos lah, nggak apa-apa, kaos kita lah, kaos atau enggak celana ya bare minimumnya mengarah ke sana. Tapi itu gara-gara feodalisme gitu nggak sih, kayak orang ya, emang culture, orang kan? Sebenarnya bukan culture, orang dulu kita aja bajunya biasa-biasa aja kok. Iya emang culture dari sana. Karena turunan dari feodal ini loh, kolonialisme gitu. Sementara mereka aja yang negara kolonial bebas. Ya, next pertanyaan. Oke. Tapi intinya adalah menurut aku style mengajar di UK itu kayak mengubah segalanya kita juga sama aku. Kayak lebih komunikasinya mudah, dipermudah dan sebagainya. Gitu. Did you struggle with the language or academic writing? Kayaknya academic writing deh. Kalau menurut aku dua-duanya sih struggle. Ya, kalau language kan ini ya apa namanya sama aja kan. Untuk academic writing kan not as simple as lo cerita gitu kan. Dan aku banyak di komen tuh, ini kok gini. Ya. Aku loh ini dan literally punya aku itu nggak ada yang pakai ChatGPT zaman kita belum ada. Dulu udah ada. Tapi di zaman nggak
nggak sepopuler itu. Sebenarnya aku tahu ChatGPT itu udah ada. Tapi belum populer kayak dipakai untuk research itu belum. Iya, udah ada gitu. Jadi menurut aku kalau masalah language, ya menurut aku ya masih bisa ngikutin lah untuk communication ya dengan teman atau apa dengan dan lain sebagainya. Menurut aku ya that's simple ya bisa lah untuk semuanya. Tapi academic writing apa ya lumayan menguras ini ya pemikiran. Kayak misalnya dari cara citationnya gimana, cara I mean citation is easy, tapi the way you paraphrase everything. iya banyak paraphrasing-nya itu kan nggak boleh plek-ketiplek seperti apa. Kemudian aku punya ide ini, terus kita itu mau ngetik ini namanya buat apa ya? Itu kadang-kadang menurut aku kayak paraphrasing-nya kayak anjir lah gitu. Aku ya tesis aku tuh kayak merah semua karena dicoret semua. Sama? Ya advisor aku. Karena emang tulisan aku sejelek itu dan kayak aku kayak sampai dulu aku tuh berkali-kali mengirim email kayak I'm so sorry, kayak aku kayak selalu I'm so sorry kayak kualitas tulisanku jelek banget, nggak sesuai dengan ekspektasimu dan bla bla bla. Kayak aku ngerasa I felt so stupid. Kayak even dengan nilai-nilaiku yang bagus-bagus itu nggak menjamin ternyata tulisan akademikku itu jelek. Dan aku mengakui itu gitu. Emang sulit academic writing itu emang sulit. Tapi dan even sekarang kayak even aku dengan PhD itu aku kayak rasa ya Allah kenapa otak aku belum selancar dosenku gitu loh. Ya, tapi emang karena dosenku udah pengalamannya 25 tahun ya. Jadi kayak emang mereka udah expert banget gitu. Tapi kadang itu kayak kita ngerasa kenapa aku bego banget ya gitu. Aku sering menanyakan diriku seperti itu. Ya emang kan that's process kan. Hitungannya. Tapi ya itu ya begitulah. Pokoknya aku struggling banget juga di academic writing. Dan itu aku masih perlu belajar. Gak ada masalah, so far so good sih. Ini, how did studying abroad change your world view? Oke, view-nya mungkin gini. Dalam hal pendidikan dulu, karena kan view kan banyak aspek kan. Jadi menurut aku dalam hal pendidikan, gini. Kalau aku pribadi dalam hal pendidikan, view yang yang aku lihat pertama mengenai gimana cara kita mendidik orang. Karena aku kan lihat dari profesor aku pribadi, aku sendiri kan, gimana dia ya like I said like communication dengan student dan sebagainya. Jadi menurut aku mempermudah orang dalam hal pendidikan itu penting, entah itu dalam menanyakan apa atau soal apa dan sebagainya itu penting, tapi bukan mempermudah nilai ya, itu beda lagi ya. Profesor aku ya meskipun gitu kan nilainya segitu lo remedi kagak bisa ya gitu aja gitu loh, dan itu benar-benar nggak ada remedi sama sekali. Entah lo minta nangis-nangis nggak akan ada tuh, sampai nangis sampai seperti apa nggak akan ada profesor gitu. Jadi itu yang paling penting dalam pendidikan gitu. Terus yang kedua mungkin dalam hal ini ya pola pikir ya, mungkin pola pikir gini, oh ternyata di Indonesia itu kan ada tempat lain yang sekiranya lebih luas lagi, yang mana kita itu bisa mengetahui hal baru, entah itu dalam hal culture, dalam hal sifat orang, dalam hal dalam hal-hal yang lainnya lah, mungkin makanan dan sebagainya. Itu mungkin akan kerasa juga, oh berarti ketika aku menghadapi orang kayak gini aku harus seperti apa dan sebagainya. Itu menurut aku how to act with human itu menurut aku juga penting juga untuk gitu. Terus view yang ketiga berkaitan mungkin ini ya, financial ya. Maksud aku dalam hal keuangan mungkin orang bilang kayak gini, kuliah ke luar negeri itu mahal dan lain sebagainya gitu kan. Tapi hitungannya gini guys, kuliah ke luar negeri itu bukan harus kita yang harus bayar. Tapi kita juga beasiswa kan. Dan banyak teman-teman aku yang even dengan biaya sendiri mereka ngeluarin miliaran. Iya makanya kalau seandainya kita ada beasiswa kenapa enggak gitu loh. Jadi jangan berpikir kuliah ke luar negeri itu mahal, tergantung. Emang mahal? Iya mahal, tapi kan kita bisa dapat beasiswa. Donaturnya siapa dulu? Gitu kan, lebih mengarah ke sana gitu ya. Terus bukan Michelle Halim kan? Bukan. Terus yang kedua itu gini juga, kuliah ke luar negeri itu bukan untuk orang pinter doang. Itu mungkin orang bilang kayak, oh kuliah ke luar negeri berarti pinter ya? Nggak kayak gitu loh. Emang orang pintar sih, kalau dia nggak pintar dia nggak gitu Bang. Pede. Maksud aku konsepnya bukan misalnya 100% kayak orang berprestasi bangga dan lain sebagainya. Orang itu punya chance yang sama untuk kuliah ke luar negeri. Gini, orang Indonesia itu pintar tapi mereka itu
nggak mau mengakui pintar dan mereka malu pintar Iya. karena mereka nggak pede. Iya, lebih mengarah ke sana. Tapi kan hitungannya itu sebagai ini aja, kita itu bisa ke luar negeri asal kita itu tahu caranya. Itu yang Tapi paling kalau penting. yang tadi tuh yang masalah pintar, emang yang keluar negeri itu pasti pintar lah. Iya. Nggak, makanya I have a problem dengan orang-orang Indonesia yang kayak Aku humble don't bragging. work. Menurut aku tuh it doesn't work with me guys. Kayak frankly speaking gitu, kalau keluar di luar negeri kan kayak banyak Iya banget sih. tantangannya ya. Nggak mungkin orang on. Iya sih. Kayak tapi orang Indonesia itu nggak berani ngomong gitu karena takut dihujat netizen. Sorry ya. Aku nggak takut ya dihujat netizen dan aku melihat secara fakta gitu loh. On-onnya orang yang keluar di luar negeri tetap pintar menurut aku. Iya sih. Ya, Kan that's standarnya the kan point. tinggi. That's the point ya, that's the point sih. Nah itu. Ya tapi You go. apa yang aku rasakan seperti itu ya. Jadi ya just humble me lah untuk masalah itu. No, you need to be humble in this channel. I allow you to brag, oke? Ya, jadi lebih yang arah ke sana sih. Jadi 3 hal itu yang sekiranya menurut gua itu kayak that's the point gitu loh. Kayak even when you say kayak you fail one subject bukan berarti kamu bodoh, enggak, kamu tetap pintar. Orang cuma failnya di satu Subjek subjek doang. gitu kan. Kan pintar itu bukan berarti sempurna ya teman-teman. Sempurna ya kayak Sempurna. No. Kalau lo pribadi gimana? Kalau lo pribadi yang pertanyaan tadi apa? Apa? Oh, Kalau yang tanya, Oke. gue patok lo. Jadi kalau menurut aku ya, gimana kuliah di luar negeri itu mengubah pandangan aku tuh yang pertama adalah menghargai orang. Kayak di luar negeri itu ya, kayak kita benar-benar menghargai semua orang regardless mereka itu siapa dan mereka itu apa pekerjaannya segala macam. Contoh nih, bahasa gitu. semuanya. Contoh nih ya, kalau di Indonesia kan mohon maaf nih, kayak petugas bersih-bersih biasanya diremehkan ya di Indonesia. Aku nggak bilang semuanya ya karena aku nggak mau mengeneralisasi, tapi biasanya kan dianggap remeh ya di Indonesia gitu. Tapi kalau di luar negeri kayak even di sekolah aku itu, kita tuh benar-benar menghargai, respect ke mereka dan kayak kita kalau misalnya kali kerja kita lewat kita bilang maaf, permisi segala macam, terus kayak misal lagi ini thank you bla bla segala macam gitu, kayak bahkan itu tuh semua orang saling menghormati sama lain gitu loh, tanpa memandang apakah dia rektor, dia dosen, dia ini segala macam. Gak ada yang merasa superior. Ya, Dan itu yang menurut aku yang harus diamalkan di Indonesia, kayak menghormati semua orang apapun pekerjaan mereka, siapapun mereka gitu loh. Contoh kayak misalnya di Indonesia kan dosen harus disembah kan kalau di Indonesia. Kayak mayoritasnya kan dosen harus disembah banget kan di Indonesia. Nah kalau di sana itu no, kita tuh setara. Setara itu kita tuh nggak ada kecanggungan untuk ngomong sama dosen, tapi kita tuh tetap respectful. Ya, Kuncinya itu adalah menghormati, beda, tapi bukan menghamba, bukan menyembah, bukan yang kayak kemarin kan banyak ya viral di Indonesia tentang mahasiswa yang chat dosen, terus dosennya bilang kamu tidak sopan, kamu tidak beretitude, bla 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 segala macam. Astagfirullahaladzim, kayak kenapa harus dibuat sekompleks itu padahal cuma untuk suatu hal konsultasi dengan dosen gitu loh. I mean, aku paham sih kayak perbedaan generasi dan juga perbedaan mungkin umur segala macam, tapi somehow menurut aku udah saatnya Indonesia itu berbenah. Jangan gila-gila hormat banget gitu loh, kayak seadanya aja. Enggak semuanya bisa kayak gitu deh. Tapi kita harus bisa. Ayo Gen Z harus menghapuskan budaya-budaya kamseupa itu. We are Gen Z. Oke. Kayak menurut aku itu kayak nggak penting banget loh gitu, hal-hal kecil itu aja dipermasalahkan gitu. Dan kalau menurut aku ya yang kedua itu mengubah aku itu dalam apa ya, kayak aku pulang ke Indonesia gitu, kayak melihat semua kondisi yang ada lah gitu. Kayak aku kan biasanya pulang kampung segala macam gitu, kayak kadang aku ngerasa apa emang ya semua orang harus kayak harus sekolah tinggi segala macam, atau apakah emang sebenarnya kayak beberapa orang emang nggak mau pengen sekolah gitu loh. Jadi kayak aku belum bisa memutuskan itu gitu loh, kayak aku melihat diriku ya kayak perubahan dalam hidup aku setelah sekolah ke luar negeri, kayak aku kenal dengan banyak orang, aku jumpa ini jumpa itu segala macam, networking bagus, tapi memang
mungkin orang lain yang aku lihat nggak bersekolah gitu, mungkin mereka nggak pengen yang aku pengen. Ya mungkin If you know what I bukan mean. nggak bersekolah, belum memiliki kesempatan. Mungkin mereka nggak kadang kan kalau kita mikir ya mungkin kita selalu mikir kita selalu merasa kayak semua orang pengen nih, everyone want to be us, everyone kayak pengen apa yang kita punya, Oke. bla 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 gitu. Ini ada yang menarik nih Bal. Mungkin beberapa waktu yang lalu viral nih. Pendidikan itu buat apa sih gitu kan? Kita kan pernah kan lihat kan pendidikan, kalau orang Indonesia kan berpikiran kenapa sih sekolah tinggi-tinggi S1 tinggi-tinggi Orang kan pasti kan gitu. mikirnya kayak S1 aja belum tentu dapat kerja bla bla segala macam gitu. Iya, Tapi apalagi somehow S2 gitu ya. tapi even aku udah sekarang sedang SD gitu, kayak apa sih yang dikejar segala macam gitu. Di situ aku sadar, di situ aku kayak menanyakan ke diriku, emang mereka, not everyone wants to do what I'm doing right now gitu. Sama Dan semua mungkin kayak gitu. dan mungkin kayak aku kan selalu merasa ya aku harus sekolah untuk mengubah nasib, mengubah ini bla 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 gitu. Tapi ya nggak semua orang mungkin pengen hal yang sama gitu, dan mereka fine fine aja dan mereka happy happy aja gitu, dan mungkin mereka pun mungkin nggak mau berubah gitu. Jadi kayak di sini kayak aku ngerasa maksud aku adalah world view-ku yang berubah itu kayak mungkin sometimes I need to shut up gitu loh. Ya, Kayak aku iya, tuh benar, perlu benar, itu, benar. kayak ya udah pendapat aku itu aku tahan di mulut aku dan di pikiran aku sendiri, karena mungkin orang lain nggak membutuhkan itu. Oke, sebenarnya gini. Kalau pendapat aku ya, kenapa sih pendidikan itu penting gitu lah. Sebenarnya bukan masalah pendidikan itu ujungnya dapat kerja gitu. Sebenarnya itu yang perlu kita ubah. Pokoknya pendidikan itu buat ngubah pola mindset kita. Dengan pendidikan, kita itu punya alat buat mengubah nasib. Entah itu nasib ekonomi dan lain sebagainya lah, whatsoever lah untuk itu gitu. Sebagai contoh gini, aku pribadi gitu, orang tua aku itu nggak ada yang sekolah. Kakak-kakak aku, kakakku perempuan lulusan SMP, yang cowok lulusan SD. Itu aja gitu. Berarti hitungannya keluarga itu benar-benar keluarga yang kalau kecukupan kecukupan masih bawah banget gitu. Kalau kekurangan ya masih lebih dikit, makanya bukan kekurangan ya, maksud aku kerja hari ini gitu ya, kerja hari ini ya udah cukup Enough hari ini lah, kok, gitu. gitu. Jadi kalau orang tua aku nggak kerja, misalnya seminggu nggak kerja gitu, ya udah bingung gitu. Jadi menurut aku itu yang sekiranya apa yang orang tua aku lakukan gitu ya, which is ekonomi aku di tempat aku juga ya rendah juga. That's why you pursue a higher education. Iya, untuk makanya- mengubah nasib keluarga. Gitu. Makanya aku ketika SMK itu aku udah selalu dapat tuh beasiswa yang potongan dan sebagainya. Ketika S1 gitu ya, aku inget banget tuh ada yang tetangga aku ada yang ngeremehin gitu. Misal kayak gini, Bu, misal kan orang tua aku buruh tani, bukan orang yang punya sawah ya, buruh tani. farm laborers. Jadi tetangga aku bilang kayak gini, buruh tani kok berani-beraninya nguliahin anaknya gitu kan. Tonjok tuh tetangganya. Jadi kayak hah gitu kan. Dan padahal itu aku dapatnya bidik misi gitu. Dapat bidik misi, menurut aku orang tua aku ya udahlah terserah kuliah aja dan sebagainya. But it works. Iya, dan itu juga menurut aku bekerja juga gitu untuk masalah kan rezeki orang beda-beda juga kan. Dari sana pola pikir itu akan berubah gitu, entah itu dalam hal gimana sih cara kita buat nyari duit dan lain sebagainya. Meskipun dulu itu aku juga harus ngajar, misalnya kayak tau gak sih ngajar anak les-lesan gitu loh. Jadi les-lesan setiap habis pulang kuliah langsung ngelesin gitu gitulah. Pokoknya aku sering gitu selama kuliah gitu. Jadi menurut aku itu yang sekiranya membuat kita itu kayak berarti kita harus berpikirnya difference nih apa yang orang lain pikirkan gitu. Jadi menurut aku ya nggak gitulah. Kemudian ketika S2 juga dengan beasiswa juga, jadi menurut aku ya itu yang menjadi sebuah alat, bukan kayak alat untuk bukan hanya untuk nyari kerja doang, tapi juga alat, entah itu alat untuk ekonomi, alat untuk nyari kerja gitu, tapi digunakan itu dengan baik juga, lebih mengarah ke sana. And I would say one of the unique experience that I have itu kayak mungkin kalau aku nggak sekolah sampai S2, S3 ke UK itu tuh aku nggak akan pernah berjumpa dengan orang-orang keren yang udah aku jumpain sekarang gitu loh. Kayak beyond dari kuliahnya, belajar di kelas segala macam itu,
berjumpa dengan orang-orang pintar, orang-orang keren kayak CEO dari riset ini, CEO dari ini, bla bla bla, segala macam di conference itu sangat memotivasi aku, kan kayak aku ngerasa kayak dimandikan oleh motivasi, diguyur motivasi gitu loh. Kayak mereka tuh bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget, mereka kasih speech segala macam, terus ke conference jumpa segala macam. Kalau aku nggak sekolah di UK lah, aku nggak akan dapat itu. Karena that's kesempatan kan, Exactly. Opportunity. Expanding horizons of opportunity itu kayak udah beyond my expectation. Menurut aku pendidikan itu yang buka ya. Jadi menurut aku orang yang bilang pendidikan itu nggak penting dan ujungnya nyari kerja, ya emang nih yang namanya kita hidup bukan nyari kerja gitu. Tapi kan itu jangan berpikir bahwasanya pendidikan itu nggak penting kayak gitu. Tapi banyak juga, mungkin kisah aku cuma satu, tapi banyak orang juga kisah-kisahnya yang yang lebih menginspirasi juga gitu. I mean, kayak everyone has different story. Iya, makanya. Tapi nah itu kayak salah satu ya world view yang berubah itu kayak emang ya apapun yang kita inginkan ya, which is in this case aku pengen sekolah setinggi-tingginya gitu. If you think that's what you want dan kamu lihat ada opportunity, go for it. Kayak kalau misalnya kayak dia kan langsung kerja segala macam bla bla bla. If you think that's the right one for you, go for it gitu. Kayak kalau aku sih lebih ini sih, world view-ku yang berubah itu kayak freedom itu. Kayak kebebasan memilih apa yang kamu mau. Kayak itu. Dan kayak even orang tua aku aja nggak berhak untuk men-stop aku gitu loh, untuk memberhentikan aku apapun yang aku mau gitu. Even keluarga aku nggak berhak gitu. Jadi kayak semua yang aku hadapi sekarang itu, yang aku alamin, yang aku putuskan itu semua keinginan aku sendiri. Jadi kayak independence of thinking, independence of kayak choosing the pathway masa depan yang aku mau gitu tuh. Ya, semuanya 100% ya itu penting juga gitu. So next case. Inilah pertanyaan terakhir karena dia harus kerja lagi. Astagfirullah, sok sibuk banget sih. If you could do it all again, what would you do differently? Oke, apa yang ingin kamu lakukan berbeda? Oke, mungkin kalau gini, bukan berbeda, mungkin dalam hal pendidikan lah ya. Kalau menurut aku ya. No, it stick to the S2. Ya, pendidikan lah. Kalau kamu mengulang S2 lagi gitu, apa yang harus ingin kamu lakukan berbeda sama yang kamu lakukan yang kemarin-kemarin? Menurut aku sama aja, tapi hal kayak gini, menurut aku ketika aku punya kesempatan buat S1 ke luar negeri, kayaknya gue ambil deh. Kalau tadi ingin ngulang lagi. S2. Ya kan contoh aja. Oke. Contoh. Jadi kenapa aku bilang kalau punya kesempatan beasiswa untuk S1 ke luar negeri, aku kayak ngambil yang ke luar negeri. Bukan meremehkan kampus di Indonesia ya, tapi lebih mengarah kayak kesempatannya, mungkin hal yang baru dan sebagainya. Itu menurut aku kayak hal yang menarik, yang waktu itu aku rasa kayaknya menarik ya, kuliah ke luar negeri dari S1 yang pernah lebih lama gitu, lebih banyak eksplor hal-hal lainnya, banyak belajar lain sebagainya. Menurut aku akan menarik gitu. Kalau dari S2 mungkin aku lebih definitely mungkin banyak main kalau menurut aku itu emang literally aku tuh jarang main banget. Bener-bener aku dormitory, departemen gitu-gitu doang. Sabtu minggu kadang aku juga ke departemen ke Sabtu minggu gitu kadang. Dan apa ya, yang menurut aku kayak ada part mainnya juga asik gitu loh. So that's all? Menurut aku itu sih. Aku tadi mau jawab yang main tadi, tapi karena kamu udah jauh jadi kayak aku ganti deh. Karena pun kalau aku pikir ya, kalau aku mau mengubah itu gitu, aku mungkin gak akan dapat beasiswa S3 kalau aku main banyak. Karena literally aku merasa, tapi menurut aku main banyak bukan main terus ya, tapi menurut aku kayak balance gitu loh. Paham gak sih balance-nya itu? Understandable, tapi in my case ya kayak aku emang performa kuliahku tuh bagus karena emang sebelajar itu, nggak ada waktu main. Kayak ke Sydney aja aku nggak pernah. Ke sini? Sydney aja ya, gedung Opera House itu aku nggak pernah. Kayak aku tuh literally di hidupku adalah sampai sekarang aku belum pernah. Aku tuh kayak perpus rumah
kelas. Tapi menurut aku it's worth it gitu, kayak aku iya. menahankan diriku selama 2 tahun mati-matian belajar, tapi akhirnya aku dapatkan beasiswa PhD ku langsung gitu. Jadi kayak aku nggak akan trade that moment, aku akan menukarkan kesempatan itu dengan apapun gitu. Jadi mungkin kalau aku disuruh mengubah Nggak ada. sesuatu di masa lalu itu Nggak ada. nggak ada. Iya, agak Karena sulit menurut ya. aku, karena menurut aku semuanya itu udah sempurna. Menurut aku udah as a chance ya, udah sangat. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan apa yang aku dapatkan. Ya gitu sih, that's the point juga. Dan susah banget mendapatkan beasiswa Mungkin yang nabung itu. kali ya, kayak nabung lebih banyak lagi kalau gue mah. Mungkin itu. Jadi kalau aku mungkin kalau ada Saya sesuatu sih yang gitu. diubah, ya mungkin aku nabung lebih banyak untuk beli aset atau apa gitu. Iya, kayaknya aku juga berpikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Aku nggak ada mengubah apapun karena aku harus aku Gen Z yang harus menikmati hidup. Aku nggak terlalu peduli masa depan harus ini selama itu terlalu overthinking menurut aku. Kayak Iya, tapi gini, aku tuh ya waktu itu kan bukan tergolong ini sih. Ya masih termasuk agak boros lah karena aku boros. aku. Aku nanti dipukul sama teman-teman aku kalau aku bilang aku hemat. Karena aku literally spend so much ke Ya, restoran. Kayak aku stres dikit-dikit ke restoran mewah. Anjay. Aku nggak segitunya juga sih. Nggak segitunya juga. Tapi aku nggak menyesali itu karena alhamdulillah mental aku masih sehat. Mental health aku masih bagus menurut gitu. iya apa ya, buah di Thailand itu kan enak-enak ya, Mak. Mahal Tapi nggak? menurut aku mahal nggak sih? Menurut aku kayaknya aku harus sering makan buah aja sih. Ini deh terakhir pesan untuk adik-adik yang ingin kuliah di luar negeri. Belajar boy, belajar udah. Kalau aku lakukan apapun yang halal sampai dapat, udah itu aja. Iya itu aja sih. Maksudnya aku, Apapun asalkan halal. maksudnya gini, kadang orang berpikir gini, bisa nggak ya aku daftar beasiswa gitu? Pasti bisa. Bentar, baca dulu bentar. Kalian itu pasti bisa. Iya bentar, maksudnya orang bilang tuh gitu, bisa nggak ya aku daftar beasiswa ke luar negeri gitu? Bisa. Dan bahkan kampus yang nggak terkenal pun Bisa. gitu. Kita berdua dari kampus yang nggak terkenal. Ya, jadi itu aja gini, menurut aku ketika kita merencanakan sesuatu dan kita nggak pernah nyoba, berarti kita tuh gagal. Kamu Gagalnya berapa kali di awal. gagal? Nggak pernah gagal, 1 kali. Aku gagal 2 kali. LPDP, Enggak, LPDP aku langsung lulus. Tapi AAS aku nggak lulus, PMDSU aku nggak lulus. aku langsung LPDP dulu langsung. See, everyone has their own story. Dan Jadi kayak coba aja daftar. Enggak, maksud aku pokoknya ketika kita belum nyoba dan kita udah merasa gagal itu udah gagal. Tapi kalau kita mencoba, kita maukan, jawabannya itu 2, kita berhasil atau gagal. At least Berhasil. kita punya chance 50% itu sendiri gitu. Jadi menurut aku ya udah coba dulu aja, lakukan dulu aja. Pokoknya harus pede. Gitu. Harus pede. Gitu. Bijak Pokoknya banget harus pede. Harus pede, kayak orang Indonesia tuh harus pede. Itu sih. Pede Yes. dan berani. Kayak ambil risiko lah. Udah itu aja. Pokoknya dari aku tuh harus berani mencoba dan pede. Itu kata-kata terakhir dari aku. Belajar, semangat. Semoga bisa kuliah di luar negeri juga.